kali ini adalah kali pertama saya buat podcast. Jadi maaf kalau podcastnya itu ngebosenin atau nggak jelas urutannya gitu. Harap maklum ya. Jadi kali ini saya akan mereview film dokumenter yang telah saya tonton. Yang pertama itu berjudul Senyap, atau dalam bahasa Inggrisnya The Look of Silence. Film ini disutradarai oleh Joshua Oppenheimer. Film ini dibuat pada tahun 2010 sampai 2012. Ya, 2 tahun film ini dibuat. Lumayan lama sih. Di Sumatera Barat, Indonesia. Yang kedua ada Road to Justice, State Crimes After October 1st, 1965. Jadi, film dokumenter ini menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada tahun 1965 sampai 1966. Setahun ya, bisa setahun lebih ataupun kurang. Yang dimana dalam film tersebut ini menceritakan pembunuhan massal yang terjadi di Indonesia. Dan yang menceritakan kejadiannya pun si para pembunuh ini loh. Sadis enggak? Mereka tetap hidup aman dan nyaman. Padahal ya mereka lah para pelakunya, pelaku pembunuhan massal tersebut. Kesan dan perasaan saya setelah menonton kedua film ini tuh sudah jelas sangat kaget. Feel yang kita dapat dari film ini tuh kerasa gitu. Takut juga, sedih apalagi sih. Lebih ke lebih ke rasa takut sih, karena ini tuh pembuatan yang dilakukan secara terang-terangan. Pembunuhannya tuh benar-benar secara sadar, dan korbannya pun banyak banget. Tapi entah kenapa nih ya, para pelaku pembunuhan tersebut sampai sekarang itu masih hidup dengan aman dan nyaman, tanpa diberi sanksi apapun. Pikir gak sih, betapa takutnya pasti orang-orang yang di dekat dia. Padahal udah jelas banget dia itu melanggar hak asasi manusia yang ada. Tapi yang ada di pemikiran saya tuh, kenapa orang-orang tersebut masih bisa hidup bebas di negeri ini? Masih bisa pergi kemana-mana, gak ada hukum sosial apapun gitu. Dan juga emang pihak keluarga korban gak punya hak gitu untuk melaporkannya. Mungkin itu sih yang harus lebih dikaji oleh pemerintahan Indonesia terhadap hak asasi manusia ini, terhadap hukuman yang pantas untuk pelakunya. Oke, kemudian mengenai wacana keamanan dominan yang berkembang di masyarakat. Menurut saya sih ini mengenai hak asasi manusia. Dari dulu hingga sekarang, rasa aman atau keamanan terhadap hak asasi manusia ini sangat kurang diperdulikan. Padahal seharusnya hak asasi manusia sangat perlu diagung-agungkan, dan pelakunya harus diberi sanksi. Kemudian mengenai wacana alternatif, malah pelaku pembunuhan ini merasa tidak bersalah, dan ia malah berkata hanya menjalankan tugas sebagai pembela negara. Ia juga berkata, yang sudah ya sudahlah, tidak usah diungkit lagi. Padahal siapapun pelanggar HAM itu harus dapat hukuman loh. Oke, kemudian di sini saya akan membahas sedikit mengenai aman. Definisi aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, kita ngerasa terlindungi, kita ngerasa tentram, kita tidak merasa takut akan apapun, dan kita gak ngerasa khawatir gitu. Karena kita sebagai warga negara itu wajib mendapatkan rasa aman, itu tuh udah hak kita. Hidup di negara ini harus memiliki rasa aman. Gak memandang apa itu agamamu, apa itu sukumu, ataupun apa itu rasmu. Jadi
perangkat negara kayak polisi ataupun TNI itu harus dapat melindungi tanpa membeda-bedakan. Tetapi nih ya, kita sebagai warga negara juga harus saling melindungi antar satu sama lain agar keamanan atau rasa aman itu dapat kita ciptakan. Jadi jangan cuma ngandelin polisi atau TNI gitu loh. Kita sendiri pun harus ngelindungi diri kita sendiri juga, harus ngelindungi orang lain juga. Gitu loh. Nah, itu dia pembahasan podcastku kali ini. Pasti kalian ngantuk ya. Dan kalian pasti bosen ya dengerinnya. Nih ya, kalau tentang sejarah kalian itu gak boleh bosen, karena itu ilmu buat diri kalian juga. Oke deh, kalau gitu aku pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya ya. Bye-bye. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin karena lagi di masa pandemi ini. See you.